Baik semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Nurhayati Putri, M114230038 dari PLUK 9. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial acara ketujuh yaitu QGIS. Yang pertama kita buka dulu aplikasi QGIS. Baik, setelah QGIS terbuka, kita pergi ke project, kita klik baru. Habis itu kita pergi ke plugins. Untuk kita pergi ke manage and install plugins. Tunggu sebentar. Habis itu pastikan data-data yang dibutuhkan untuk diinstal seperti aset mata, action for relation, dan lain-lain. Jika belum, kita bisa klik ini semua atau all. Lalu kita bisa klik, kita bisa cari salah satunya yang belum terinstall, dan lalu jika misalnya belum terinstall, nanti maka ada kalimat yang di sini adalah install plug. Di situ selanjutnya kita akan melakukan registrasi peta dengan cara kita pergi ke raster, lalu kita pergi ke georeference. Di situ kita akan menggunakan peta sama dengan acara-acara sebelumnya. Kita bisa ke berkas, kita bisa open raster, selanjutnya open raster, lalu kita masukkan peta yang digunakan pada acara sebelumnya. Baik, setelah seperti ini kita akan menambahkan poin atau kita akan melakukan registrasi dengan cara klik tambah poin ini, lalu kita sesuaikan di grid yang sudah ada pada peta. Itu kita input XY-nya, kita registrasi dengan pojok kiri dan pojok kanan peta. Dan itu langkah selanjutnya, langkah yang sama, kita lakukan pada pojok kanan peta, pojok kanan bawah peta. Rp310.000. Oke, setelah ini, baik untuk selanjutnya kita pergi ke transformation setting. Di situ untuk option ini kita biarkan, kita samakan. Lalu untuk WGS-nya kita ubah sesuai peta kita, WGS 49S. Habis itu untuk outputnya, kita pilih ke file yang kita gunakan pada acara kali ini. Setelah itu, jangan habis itu jangan lupa checklist muat dalam QGIS. Habis itu kita klik OK. Lalu habis itu kita pilih Start Georeferencing. Setelah georeferencing selesai, ada tulisannya georeferencing successful, kita kilang saja lalu kita save. Baik, setelah seperti ini peta sudah terreferensi atau terregistrasi. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan digitasi. Untuk langkah pertama, kita pergi ke layers, lalu kita pergi ke buat lapisan ini, lalu kita ke new shape file layer. Untuk nama arsipnya kita klik titik 3 di atas, lalu kita sesuaikan pada folder yang kita gunakan pada acara kali ini. Lalu kita beri nama batas administrasi. Setelah itu, untuk type geometrinya kita ubah ke poligon. Untuk WGS-nya atau koordinatnya jangan lupa kita ubah ke koordinat yang sesuai dengan peta kita. Untuk namanya kita beri keterangan. Habis itu add to file list. Lalu kita klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan tambah layer lagi dengan langkah yang sama. Kita pergi ke layers, kita klik buat lapisan, lalu kita pergi ke new save file. Di situ kita klik titik 3, lalu kita beri nama sungai. Lalu untuk type geometrinya kita ubah menjadi garis. Untuk koordinatnya jangan lupa disesuaikan. Untuk namanya kita beri keterangan. Kita tulis, lalu kita klik OK. Lakukan hal sama untuk titik dan sungai, untuk titik dan jalan.
Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan langkah klik satu kali pada batas administrasi, lalu kita klik toggle untuk mengedit ini, lalu kita klik add polygon future. Lalu kita mulai digitasi 3 batas atau 3 daerah yang sama sesuai dengan acara-acara sebelumnya. Lalu jika selesai atau kita sudah sampai ke titik yang awal, kita klik kanan, lalu kita ID-nya kita tulis saja 0, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita bisa klik 2 kali pada batas admin. Baik, untuk langkah selanjutnya kita klik 2 kali pada batas administrasi. Lalu kita pergi ke yang pengisi sederhana, kita klik. Lalu untuk warna pengisi kita beri transparent fill. Untuk style pengisian kita beri tidak ada skat. Lalu untuk stroke color-nya kita pilih merah. Untuk ketebalannya kita beri 0,46. Lalu kita apply. Kita klik OK. Baik, setelah seperti ini kita akan melakukan pemisahan batas-batas daerah atau batas-batas desa yang sudah kita lakukan digitasi. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pembagian 3 daerah dari daerah kecamatan ini, 3 kecamatan ini dengan cara kita klik edit. Lalu kita pergi ke bagi fitur atau split feature. Di situ kita lakukan pembagian daerahnya dari batas admin terluar. Jadi seperti ini untuk kita lakukan juga pada daerah sini. Baik, setelah daerahnya terbagi, baik jika kita akan melakukan pengeditan pada digitasi yang sudah kita buat, kita bisa klik satu kali pada batas administrasi, lalu kita aktifkan toggle untuk mengedit, lalu kita pilih vertex tool yang current layer. Lalu kita bisa pilih misalnya pada digitasi ini, kita bisa pindahkan ke sini. Baik, seperti itu. Dan yang lainnya. Setelah pengeditan selesai, kita bisa nonaktifkan toggle untuk mengedit. Lalu kita save. Langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada jalan. Kita klik satu kali pada jalan, lalu kita klik toggle untuk mengedit, lalu kita pilih add line feature. Lalu kita mulai digitasi pada jalan yang ada. Klik. Untuk ID-nya kita klik 0, untuk keterangannya kita tulis jalan kolektor. Kita klik OK. Lalu untuk kita akan melakukan digitasi pada jalan yang lain. Sama kita keterangannya kita ganti juga. Jalan arteri. Untuk daerah sini juga lakukan hal yang sama. Setelah itu kita bisa, untuk setelah digitasi selesai, kita bisa nonaktifkan dulu untuk mengedit, lalu kita save. Lalu selanjutnya kita akan lakukan digitasi pada sungai. Kita klik sungai, lalu kita klik dulu untuk mengedit. Lalu kita klik add line feature. Lalu kita akan lakukan digitasi pada sungai. Lakukan hal yang sama pada daerah lain. Setelah selesai, kita nonaktifkan dulu untuk mengedit, lalu kita save. Lalu kita klik dulu untuk mengedit, lalu kita pilih add point feature. Lalu kita pilih titik 0, lalu kita beri keterangan kantor, camat. Lalu untuk yang di sini kita klik sekolah. Di sini kita beri keterangan kantor.
polisi. Oke, setelah digitasi titik selesai, kita bisa save layer, lalu kita nonaktifkan tool untuk main edit. Lalu kita buka table atribut atau open attribute table. Lalu jika kita pilih ini akan memunculkan daerah mana yang kita input. Lalu kita klik tool untuk mengedit ini. Untuk keterangannya kita bisa isi sesuai yang diinginkan. Seperti yang pertama misalnya sawah. Untuk yang kedua kita isi pemukiman. Dan yang ketiga ladang. Lalu jika sudah seperti ini kita bisa save edit, lalu kita di untuk ini, lalu kita save editing, kita tutup. Lalu selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada batas administrasi, yang itu klik kanan pada batas administrasi, lalu kita ke properties. Lalu jika seperti ini, untuk ini kita ganti yang dikategorikan untuk kolomnya, kita ganti ke keterangan, lalu kita bisa kelaskan. Setelah seperti ini kita bisa klik 2 kali pada ladang. Lalu kita akan input simbol RBI yang ada. Di sini sudah terinput simbol RBI. Jika belum ada, kita bisa klik pada manajer gaya ini, style ini, lalu kita klik import export, lalu kita klik yang import item, lalu kita pilih simbol RBI. Jika sudah seperti ini, untuk hutan kita cari saja hutan. Ladang, deng. Klik 2 kali. Kita bisa cari saja di sini ladang, untuk ladang. Lalu kita klik OK. Lalu untuk pemukiman lakukan hal yang sama. Sosial untuk pemukiman disimbolkan untuk sosial budaya, kita klik OK. Untuk sawah lakukan hal yang sama juga. Setelah seperti ini kita bisa apply, lalu kita klik OK. Ini untuk mempermudahkan kita mensimbologi, kita bisa unchecklist dulu pada peta kabupaten negaranya, seperti ini. Baik, setelah itu kita akan melakukan labeling pada batas administrasi, yaitu kita klik kanan lagi pada batas administrasi, kita pergi ke property, lalu kita pergi ke labels, untuk ini kita pilih single labels, lalu untuk label width-nya kita pilih keterangan, setelah itu kita pergi ke teks, untuk teksnya kita ganti Times New Roman, ukurannya kita ganti ke 10, lalu kita pergi ke penyangga ini, kita checklist pada draw text buffer, lalu kita ke apply, lalu kita klik OK. Lalu seperti ini. Baik, setelah itu saya akan melakukan simbologi pada jalan. Jadi kita klik kanan pada jalan, lalu kita pergi ke property, kita pergi ke simbol, lalu kita klik dikategorikan, lalu kita kelaskan. Untuk kolomnya kita klik keterangan, lalu kita klik kelaskan. Sudah seperti ini, kita pilih yang jalan arteri, lalu kita pilih di simbol RBI adalah jalan arteri. Lalu untuk yang ini, simbol garisnya, kita sesuaikan dengan SNI, dengan cara choose color, lalu kita RGB-nya, kita ganti menjadi 255, RGB-nya 102, dan 255. Sini lalu kita klik OK, klik OK. Lalu untuk jalan kolektor juga lakukan hal yang sama. Kita ganti sesuai SNI. 255, 102, 255 untuk RGB-nya. Kita klik OK, kita klik OK, lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan lakukan simbologi pada sungai. Jadi kita pergi ke property, lalu kita klik dikategorikan. Nanti ini untuk kelaskan. Keterangan. Untuk sungai, kita bisa lakukan sesuai RGB, sesuai SNI, kita mengubah RGB-nya. Klik OK. Lakukan hal yang sama pada ketiga sungai. Baik, setelah selesai. Baik, setelah itu kita akan melakukan simbologi pada titik. Jadi klik kanan pada titik, lalu kita pergi ke property. Lalu kita, untuk ini kita dikategorikan, untuk kolomnya kita beri yang keterangan, lalu kita kelaskan. Lalu untuk ini kita klik saja. Ini adalah kantor camat. Klik OK. Lalu untuk ini kantor polisi. Klik OK. Untuk ini sekolah. Kita klik OK. Seperti ini kita klik apply lalu kita OK. Sebelumnya kita akan melakukan
penyesuaian kepada layernya. Untuk sungai itu berada di atas jalan. Jadi untuk posisinya yaitu batas administrasi, jalan, sungai, dan titik. Input kontur yang sudah kita buat pada acara sebelumnya, yaitu dengan cara kita klik layers, lalu kita ke tambah lapisan, lalu kita pergi ke add vector layers. Lalu untuk vektor datasetnya, kita input kontur yang sudah kita buat pada acara sebelumnya. Setelah itu kita klik tambahkan. Terus jika sudah ditambahkan, kita close saja. Lalu yaitu langkah selanjutnya kita akan melakukan klik pada kontur sesuai batas administrasi kita. Itu dengan cara kita klik vektor, kita pergi ke peralatan geoprocessing, lalu kita pilih clip. Nah, untuk inputnya kita masukkan kontur, untuk outputnya kita masukkan batas administrasi, lalu untuk ininya kita bisa pilih ke clip kontur. Dan kita bisa pilih di mana kita menyimpan. Jika klip sudah selesai, kita bisa close saja, lalu kita klik kontur yang peta tegal ini, kita uncheck saja, lalu kita sisakan untuk klip konturnya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan tabeling pada klik kontur dengan cara klik kanan pada kontur klik kontur, lalu kita buka tabel atribut, lalu setelah itu kita aktifkan juga untuk mengedit ini, lalu kita add file dengan klik new file, kita pilih, kita beri nama IK, terus untuk ininya whole number, integrate atau seluruh bilangan bulat, kita klik oke. Terus setelah itu kita akan buka selected by ekspresi, jadi di situ kita pilih yang bidang dan nilai, kita pilih elevation, lalu kita pergi ke operator, kita pilih persen, lalu kita masukkan dengan cara 4 kali nilai skala, yaitu 500, lalu kita select feature, lalu kita tutup. Baik, untuk yang terhighlight biru ini merupakan IK atau indeks kontur yang sudah terpilih, lalu setelah itu kita beri nama 1, dengan habis itu update slider. Setelah kita isi di sini menjadi 1, lalu kita untuk ini kita ganti ke IK, lalu kita update slider. Setelah itu IK sudah terganti, lalu kita bisa melakukan balik seleksi atau ini atau membalik yang bukan IK dengan cara kita beri 0, lalu kita update slider. Setelah tersisi semua, kita bisa close saja tabelnya, lalu kita pergi ke properties atau kita akan melakukan simbologi pada kontur. Baik, untuk simbologi kontur, kita pergi ke clip, kita pergi ke property, lalu kita pergi ke dikategorikan, untuk ini ya, untuk kolom yang kita klik IK, lalu kita klik kelaskan. Untuk yang bukan indeks kontur, kita beri one electron gold dengan ketebalan 0,26. Untuk yang indeks kontur, lakukan hal yang sama, kita beri warna elektron gold dengan ketebalan lebih dari yang bukan IK itu 0,46. Oke, lalu kita apply dan kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan melakukan labeling pada kontur dengan cara kita ke property, lalu kita ke labels, untuk ininya kita pilih rule based labeling, lalu kita pergi ke tambah, untuk deskripsinya kita klik IK, untuk ininya kita klik, bilangan nilai kita klik IK, habis itu kita pergi ke operator, kita pilih sama dengan, lalu kita klik 0, kita klik OK, lalu untuk teksnya kita ganti menjadi Times New Roman. Times New Roman. Lalu untuk penempatannya kita pilih curve dan pada garis, atas garisnya kita uncheck list. Untuk penyangganya kita drop text buffer. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik apply, lalu kita klik OK. Baik, untuk langkah labeling, tabeling, dan simboling sudah kita lakukan. Hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan masuk kepada layouting. Kita pergi ke layout manager, lalu untuk neo format template ini kita klik aja create, lalu kita beri nama layout acara 7, lalu kita klik OK. Lalu jika sudah seperti ini, kita perbesar saja, lalu kita klik kanan pada page, lalu kita ke page property, lalu kita ubah ukurannya menjadi A3, lalu setelah itu kita pergi ke, untuk mengatur garis bantu, kita pergi ke grids, untuk horizontal grids, itu kita tambahkan 4 garis bantu, yaitu 10, 20,
280, dan 290. Itu kita memakai 6 garis bantu, yaitu yang pertama 20, setelah itu 30, 290, 300, 310, dan 410. Baik, setelah seperti ini, kita buat lebih tebal. Dan cara ini 5. Baik, untuk yang item properti selanjutnya, lakukan hal yang sama. Baik, setelah seperti ini, kita akan menambahkan peta. Kita akan menginput peta dengan cara klik Add New Peta ini, lalu kita drag dengan mengatur sesuai dengan kotakan yang ada. Baik, setelah seperti ini, mengatur properties pada peta ini dengan cara kita untuk yang pertama kita akan mengubah koordinat menjadi koordinat yang kita pakai. Lalu untuk skalanya kita bisa sesuaikan. Saya memakai 150.000 untuk memposisikan peta. Kita bisa menggunakan move, pindahkan isi item ini atau move property dengan memberi ke tengah. Setelah itu kita pergi ke grid. Atau raster-raster ini kita tambahkan, kita modificate grid, lalu untuk ini kita ganti menjadi koordinat yang kita gunakan. Oke, lalu setelah itu untuk intervalnya kita bisa sesuaikan. Untuk garisnya kita beri warna merah. Lalu untuk frame-nya kita ganti. Kita ke draw koordinat, kita checklist. Ini kita untuk yang horizontal ini kita ganti vertical ascending. Untuk yang kanan juga kita ganti. Lalu untuk hurufnya kita ganti Times New Roman dengan bold. Lalu untuk fontnya kita sesuaikan. Setelah itu untuk ini presisi koordinat kita ubah menjadi 0. Kita bisa mengubah, karena ini masih berbentuk garis, kita ubah menjadi plus. Ini kita jadi gridnya silang. Setelah itu kita pergi ke frame. Lalu untuk ketebalannya kita ubah. Jangan lupa kita checklist dulu frame-nya. Dan ketebalannya 0,5. Baik, setelah kita sudah mengatur frame dan kita memberi grids, kita akan lanjutkan kepada identitas peta atau layout peta. Akan melakukan layouting atau kita masuk identitas peta. Yang pertama kita ke garis bantu dahulu, kita menambahkan garis bantu lagi 1, dan kita memasukkan angka 360. Nah, atau garis tengah ini. Lalu kita akan menginput logo dengan cara kita pilih add a new picture.
Lalu kita paskan, kita buat kotakan terlebih dahulu, lalu kita ke item properties, lalu kita ke sumber gambar, kita masukkan logo UPN, seperti ini, lalu kita edit atau kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu, nama instansi dengan cara kita klik add new label ini, lalu kita buat kotakan, lalu kita untuk ini kita isikan, lalu kita setting, kita ganti Times New Roman, kita ganti bold, lalu untuk ini kita buat 12, kita klik OK, lalu untuk ininya kita ganti ke center, untuk ini kita sejajar, lalu kita rapikan terlebih dahulu. Sama seperti ini, kita akan menambahkan garis batas dengan cara kita klik add noodle item, kita klik add polyline. Baik, seperti ini kita akan menambahkan judul peta dengan langkah yang sama. Ya, dari atas ini, lalu kita ganti peta penggunaan lahan daerah penelitian. Kita sesuaikan, lalu kita copy lagi. Kita inputkan desanya. Untuk itu fontnya kita ubah menjadi tidak bold, regular. Kita klik OK, dan kita sesuaikan lagi. Kita copy garisnya, lalu kita lakukan hal yang sama untuk memberi batas. Seperti ini. Bahan pertama yaitu penambahan. Lalu kita akan atur dulu posisinya. Kita akan menambahkan teks. Akan menambahkan teks arah utara atau U. Kita ganti dulu fontnya Times New Roman. Regular, bold, ukurannya. Setelah itu kita untuk selanjutnya kita akan menambahkan skala teks. Rp10.000. Jangan lupa mengganti untuk Times New Roman. Bold, ukurannya kita sesuaikan. Posisinya juga kita atur. Nah, setelah itu kita akan menambahkan skala bar dengan add a new bar. Kita tambahkan di sini. Lalu untuk propertinya kita ganti untuk ini kilometer, K-nya kita ganti dengan K besar. Untuk label unit multiplier-nya kita bisa atur. Untuk segmennya kita ubah menjadi 6. Dan pixelnya kita bisa sesuaikan sesuai skala. Lalu untuk tampilan kita bisa sesuaikan marginnya. Setelah itu kita bisa sesuaikan terlebih dahulu.
Ini kita akan memberi garis bantu terlebih lagi. Di keterangan kontur dengan cara kita copy saja teks di sini. Kita beri ke sini dan di nama kontur. Nah, seperti ini kita beri pembatas terlebih lagi. Isi untuk sumber itu dengan cara seperti ini. Kita lihat dulu di sini. Kita ganti menjadi sumber peta. Kita copy juga di sini. Kita ganti peta RBI lembar Kabupaten Tegal skala 1/250.000. Kita beri pembatas lagi. Seperti ini kita add.
Untuk pertama-tama, kita akan membuat tambahan kotak, ya, namanya ini, ke 370, terus ke 420, 420, ini, ini ya, kita sesuaiin untuk kontakan insetnya. Ke 40. Misalnya seperti ini, kita bisa hapus saja, lalu kita di teks, kita beli nama insert, untuk hurufnya kita ubah Times New Roman, bold 12, klik OK, kita kiri. Ini lalu kita beri kotakan pada kotak yang sudah kita buat untuk insert ini. Baik, untuk setelah itu kita pergi ke klik uh, pada peta atau map 1, kita checklist pada look layers dan look style for layers. Setelah itu, seperti ini, kita unchecklist semua subjek pada peta. Lalu kita ke open data search, lalu kita masukkan batas kabupaten. Ini batas kabupaten. Lalu kita tambahkan. Lalu kita bisa close saja. Lalu setelah itu kita pergi ke properties. Lalu kita bisa ke simbologi. Kita pilih kategorikan. Untuk kolomnya kita pilih kabupaten kota. Lalu kita bisa pilih kelaskan. Setelah seperti ini kita pilih salah satu. Kita Ctrl A. Lalu kita akan mengubah warnanya menjadi warna putih. Seperti ini sudah warna putih. Kita klik OK. Lalu habis itu kita memilih kabupaten yang kita digitasi atau daerah kita. Itu Tegal. Ya, kita bisa mengganti warnanya menjadi warna kuning atau kita membedakan dengan kabupaten lainnya. Klik OK, lalu kita klik apply. Baik, setelah seperti ini, kita akan melakukan labeling. Jadi kita pergi ke labels, lalu kita ke single labels, kabupaten kota, kita ganti teksnya menjadi Times New Roman. Pilihnya rainbow, lalu untuk ukurannya 12. Lalu untuk buffernya kita nggak usah checklist, kita klik apply, dan kita klik OK. Terus seperti ini, kita pergi untuk itu.
kita akan lakukan input pada inset. Jadi kita akan lakukan add new picture, add new peta, dan layout, lalu kita buat sini seperti ini. Jangan lupa mengganti koordinatnya. Untuk skalanya kita bisa sesuaikan. Ini lalu kita bisa sesuaikan dengan cara pilih pindah atau item. Kita bisa geser. Seperti ini, lalu kita bisa baik, kita bisa menyesuaikan skalanya. Di sini saya memberikan skala 1.500.000. Lalu untuk mengubahnya kita bisa memakai pindahkan isi item. Kita bisa menggeser-geser sesuai yang diinginkan. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat grid. Kita akan membuat ini dulu terlebih dahulu. Satu, kita modifikasi grid. Kita grid silang. Kita sesuaikan. Untuk skalanya kita pakai 10.000. Y-nya juga kita beri 10.000. Baik, ini kita bisa ubah jika gridnya terlalu rapat. Ini lalu kita bisa beri warnanya. Dan bordernya kita bisa sesuaikan juga 0,5. Dan untuk selanjutnya kita ke draw koordinat. Lalu untuk yang kiri kita vertical ascending. Untuk yang kanan juga kita ganti ke vertical ascending. Untuk presisi koordinatnya atau presisi koordinat kita buat 0. Seperti ini. Kita bisa mengatur juga jaraknya. Dan ganti desimal with suffix. Setelah itu, karena ini bisa kanan, jadi saya akan ubah ini. Baik, setelah seperti ini, kita layout, kita ke simpan proyek, acara 7, dan kita simpan ke yang dimau. Atau kita juga bisa save as sebagai PDF. Untuk acara 7. Dan kita bisa pilih ke yang mana kita menyimpan. Baik, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.